Di galeri harta karun planet kita yang luas dan menakjubkan, hanya sedikit ciptaan yang seindah batu permata yang dikenal sebagai lapis lazuli. Namanya saja, yang berasal dari bahasa Latin, lapis untuk batu, dan bahasa Persia, lazuwart untuk biru, membangkitkan gambaran kerajaan kuno dan langit bertabur bintang. Selama ribuan tahun, batu luar biasa ini telah dihargai oleh umat manusia, bukan karena kilau atau transparansinya, tetapi karena warnanya yang biru tua, pekat, dan sangat memukau. Ini adalah warna yang seolah-olah menyimpan esensi kosmos, sepotong padat langit malam yang bisa dipegang di tangan. Ini bukan batu biasa, ini adalah bukti kekuatan yang lambat, dahsyat, dan artistik yang bekerja jauh di dalam dunia kita. Ketika kita melihat sepotong lapis lazuli dengan cermat, kita tidak melihat satu zat yang seragam. Sebaliknya, kita mengintip ke dalam alam semesta mini dari mineral berbeda yang telah bersatu dalam ikatan yang spektakuler. Warna biru yang dominan dan menakjubkan berasal dari mineral yang disebut lazurite, yang merupakan jantung dan jiwa dari batu permata ini. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Tersebar di kanvas biru tua ini adalah bintik-bintik pirit keemasan, yang sering disalahartikan sebagai emas asli. Inklusi berkilauan ini terlihat seperti bintang-bintang kecil yang tersebar di lautan langit, menambah karakter unik dan sentuhan magis pada setiap batu. Kombinasi inilah yang membuat lapis lazuli bukan hanya mineral, tetapi mahakarya seni alami. Komposisi batu ini menceritakan kisah asal-usulnya yang kompleks. Selain lazurite yang esensial dan pirit yang dekoratif, mineral lain sering bergabung dalam kumpulan ini. Anda mungkin menemukan guratan atau bercak kalsit putih yang dapat menciptakan efek marmer atau berawan, seperti gumpalan awan yang melayang di langit malam. Mineral lain, sodalit, juga dapat berkontribusi pada nada biru, menambahkan variasi halus pada keseluruhan warna. Setiap potong lapis lazuli karenanya unik, sidik jari geologis yang dibentuk oleh campuran spesifik dari bahan-bahan ini. Memahami komposisi ini adalah langkah pertama untuk menghargai perjalanan panjang dan sabar yang telah ditempuh batu ini dari bagian dalam bumi hingga terang benderang. Batu luar biasa ini, pada kenyataannya, bukan satu mineral tetapi secara teknis diklasifikasikan sebagai batuan. Mineral memiliki struktur kimia yang pasti dan seragam, sedangkan batuan adalah agregat, campuran beberapa mineral yang berbeda. Inilah tepatnya lapis lazuli mozaik indah dan rumit dari lazurit, pirit, kalsit, dan teman-teman lainnya. Perbedaan ini penting karena menyoroti proses kolaboratif pembentukannya. Itu tidak lahir dari satu elemen, tetapi dari kumpulan zat yang berbeda, yang disatukan dalam keadaan luar biasa. Kompleksitas inilah yang memberi lapis lazuli kedalaman, tekstur dan daya tarik abadi, menjadikannya simbol persatuan dan kekayaan. Perjalanan untuk menciptakan lapis lazuli dimulai jauh di dalam kerak bumi, di dunia dengan tekanan yang sangat besar dan panas yang membara. Prosesnya adalah bentuk alkimia geologis yang dikenal sebagai metamorfisme kontak. Semuanya dimulai dengan batu kapur atau marmer kuno, batuan yang kaya akan kalsium karbonat. Batuan-batuan ini, yang terbentuk jutaan tahun yang lalu, berada dalam situasi yang berbahaya. Magma, yaitu batuan cair dari mantel planet, mulai mendorong jalannya melalui kerak bumi. Saat batuan cair yang sangat panas ini menyusup ke dalam batu kapur di sekitarnya, ia tidak hanya melelehkannya, ia secara fundamental mengubahnya, memasaknya, dan mengubah sifat kimianya. Pertemuan antara magma panas dan batu kapur yang lebih dingin ini menciptakan zona transformasi yang intens. Panas, yang dapat mencapai ratusan derajat Celcius, bertindak seperti oven yang kuat, memecah mineral yang ada di dalam batu kapur. Pada saat yang sama, magma membawa serta sejumlah unsur kimia baru, termasuk belerang dan klorin, yang merupakan bahan penting untuk membuat lapis lazuli. Unsur-unsur ini, yang dibawa dalam cairan dan gas yang sangat panas, meresap ke dalam batuan di sekitarnya, mengisinya dengan blok bangunan untuk mineral baru. Ini adalah peristiwa yang kacau dan kuat, pertemuan api dan batu yang menyiapkan panggung untuk ciptaan yang ajaib. Mineral spesifik yang memberi lapis lazuli warna biru khasnya, lazurite, membutuhkan serangkaian bahan yang sangat spesifik untuk terbentuk. Batu kapur asli menyediakan kalsium, magma intrusif dan cairan terkaitnya menyumbangkan natrium, aluminium, silikon, belerang, dan klorin yang esensial. Di bawah tekanan dan panas yang luar biasa dari lingkungan metamorf, unsur-unsur ini dipaksa untuk berinteraksi dan menata ulang diri mereka sendiri. Mereka berikatan bersama dalam struktur kristal yang kompleks,
perlahan-lahan melahirkan mineral lazurit. Ini adalah tarian atom yang lambat dan halus, resep yang tepat yang ditentukan oleh hukum kimia dan fisika jauh di bawah kaki kita. Bersamaan dengan pembentukan lazurit, mineral lain lahir dari lingkungan yang kaya belerang pirit. Besi yang ada di dalam batuan bergabung dengan belerang untuk membentuk besi sulfida, yang mengkristal menjadi bintik-bintik emas kuningan yang indah yang sangat kita kagumi. Inilah sebabnya mengapa bintik-bintik emas bukan hanya hiasan permukaan, tetapi secara intrinsik merupakan bagian dari struktur batuan itu sendiri, terbentuk pada waktu yang sama, dan dalam kondisi yang sama dengan lazurit biru. Keberadaan urat kalsit putih juga dijelaskan oleh proses ini, karena mereka seringkali merupakan sisa-sisa batu kapur asli yang tidak sepenuhnya berubah. Hasil akhirnya adalah batuan yang menyimpan kisah lengkap kelahirannya yang berapi-api di dalam warna dan polanya. Proses metamorfisme kontak bukanlah proses yang cepat. Ini adalah drama geologis yang berlangsung selama rentang waktu yang sangat besar, seringkali membentang ribuan atau bahkan jutaan tahun. Setelah intrusi magma yang awal dan dahsyat, seluruh massa batuan memulai periode pendinginan yang panjang dan bertahap. Pendinginan yang lambat ini sangat penting untuk pembentukan lapis lazuli berkualitas tinggi. Jika batuan mendingin terlalu cepat, kristal lazurite yang besar dan terbentuk dengan baik tidak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Sebaliknya, penurunan suhu yang lambat memungkinkan atom-atom untuk mengatur diri mereka sendiri menjadi kisi-kisi kristal yang stabil dan teratur, menghasilkan batu dengan warna yang kaya dan merata. Saat campuran mineral yang baru terbentuk terus mendingin dan mengeras, tekstur dan penampilan akhir lapis lazuli ditentukan. Distribusi lazurit, pirit, dan kalsit terkunci pada tempatnya. Pada spesimen terbaik, lazurit membentuk matriks biru ultramarine tua yang padat dan seragam, dengan debu pirit tersebar merata di seluruh bagiannya, seperti galaksi yang jauh. Pada potongan lain, kalsit dapat membentuk guratan putih yang lebih menonjol, atau pirit dapat berkumpul dalam kelompok yang lebih besar dan lebih mencolok. Setiap variasi menceritakan kisah yang sedikit berbeda tentang kondisi spesifik, suhu, tekanan, dan campuran kimia yang tepat, yang ada di sudut kecil kerak bumi itu. Proses luar biasa ini hanya dapat terjadi dalam pengaturan geologis tertentu. Ini membutuhkan konvergensi jenis batuan induk yang tepat, batu kapur atau marmer, dengan jenis intrusi beku yang tepat. Kondisi seperti itu paling umum ditemukan di daerah pembentukan gunung, di mana gaya tektonik yang sangat besar yang mendorong benua bersama juga mendorong pergerakan magma dan menyebabkan penguburan batuan yang dalam. Inilah mengapa endapan lapis lazuli paling signifikan di dunia ditemukan di beberapa pegunungan paling terpencil dan terjal di bumi. Kekuatan yang sama yang mengangkat gunung ke langit adalah kekuatan yang sama yang membentuk batu biru langit ini dalam kegelapan di bawah. Akhirnya, setelah jutaan tahun terkubur jauh di dalam kerak bumi, proses geologis lain diperlukan untuk membawa harta karun ini ke permukaan, pengangkatan dan erosi. Gaya tektonik yang sama yang menciptakan gunung terus mendorongnya ke atas. Selama jutaan tahun, angin, air, dan es bekerja tanpa lelah untuk mengikis lapisan batuan di atasnya. Proses erosi yang lambat dan sabar ini secara bertahap menyingkap zona metamorf kuno, mengungkapkan urat lapis lazuli kepada dunia. Ini adalah babak terakhir yang luar biasa dalam perjalanan batu ini, sebuah kisah tentang penciptaan, penguburan, dan penemuan kembali, siap ditemukan oleh tangan manusia. Selama lebih dari 6.000 tahun, sumber lapis lazuli yang paling terkenal dan dihormati adalah satu lokasi terpencil tambang Sar-e-Sang di Provinsi Badakhshan, Afghanistan. Tersembunyi di pegunungan Hindu Kush yang tangguh, tambang-tambang ini legendaris. Mereka diyakini sebagai tambang tertua yang terus beroperasi di dunia untuk batu permata apapun. Dari pegunungan inilah lapis lazuli menghiasi topeng pemakaman Tutankhamun dan digiling menjadi pigmen oleh pelukis Renaissance. Medan yang keras dan tak kenal ampun membuat penambangan menjadi usaha yang sulit dan berbahaya, yang hanya menambah misteri dan nilai batu-batu yang diekstraksi dari sumber kuno ini. Meskipun Afghanistan tetap menjadi patokan kualitas, bagian lain dunia juga memiliki deposit signifikan dari batuan biru yang indah ini. Di pegunungan Andes di Chili, dekat wilayah Ovalle, ada sumber utama lapis lazuli lainnya.
Batu Chili seringkali memiliki warna biru yang lebih terang, dan dapat mengandung matriks kalsit putih yang lebih menonjol, memberikannya penampilan marmer yang khas yang indah dengan caranya sendiri. Lokasi penting lainnya adalah dekat Danau Baikal, di Siberia, Rusia. Lapis Siberia telah ditambang selama berabad-abad, dan dikenal karena warnanya yang dalam dan kaya, seringkali bersaing dengan kualitas bahan Afghanistan. Lokasi yang berbeda ini memberikan keragaman yang luar biasa pada lapis lazuli yang tersedia saat ini. Daya tarik lapis lazuli yang abadi terletak pada sejarahnya yang kaya dan warnanya yang dalam dan simbolis. Bagi peradaban kuno, dari Mesir dan Sumeria hingga Romawi, biru adalah warna langit, keilahian, dan kerajaan. Lapis lazuli menjadi salah satu-satunya sumber pigmen biru yang permanen dan cerah, dianggap sakral. Itu digunakan tidak hanya untuk perhiasan dan ornamen, tetapi juga dalam ritual suci dan sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Ketika digiling menjadi bubuk, ia menjadi pigmen ultramarine, yang lebih berharga daripada emas dan dicadangkan untuk melukis jubah perawan Maria dalam seni abad pertengahan dan Renaissance. Saat ini, hubungan dengan seni, sejarah, dan spiritualitas ini terus menjadikan lapis lazuli batu permata yang berharga. Itu diukir menjadi manik-manik, cabochon untuk cincin dan liontin, dan patung-patung yang rumit. Warna biru tuanya, dihiasi bintang-bintang emas, berfungsi sebagai pengingat konstan akan kekuatan geologis yang dahsyat yang membentuk planet kita. Ini adalah batu yang menghubungkan kita dengan masa lalu kuno, dan dengan jantung bumi. Memegang sepotong lapis lazuli seperti memegang fragmen langit malam, sepotong seni alami abadi yang telah terbentuk miliaran tahun, dan harta karun sejati dunia kita.